Masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3 bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Di episode kedua ini, Bilik K3 akan membawakan tema OHS Implementation in Food and Beverage Manufacturing Sector. Perkenalkan, aku Diajeng Warakinasi dari S1 Reguler K3 2022 yang akan membantu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Syarin Salsabila Ramadanti dari S1 Reguler K3 2022. Nah, di episode 2 kali ini, kita kedatangan tamu yang super keren nih. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat malam Kak Rizal, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri ya Kak? Ya, oke. Selamat malam semuanya. Malam Sherin, malam Ajeng, malam teman-teman semua yang mendengarkan malam, siang, atau pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Nur Al-Ghifari, S1 Reguler Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2016. Saat ini bekerja sebagai OHS spesialis di Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Wah, salam kenal ya Kak Rizal. Jujur, aku udah penasaran banget nih. Mau ulik-ulik tentang sektor pekerjaannya Kak Rizal. Kalau itu langsung aja nih ya Kak, kita mulai perbincangan hari ini. Oh iya, sebelumnya disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kita diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu. Nah, iya betul banget nih, Share. Oke, Kak Rizal, mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama ya, Kak. Aku mau tanya dong, Kak, kenapa sih Kakak milih bekerja sebagai K3 di manufaktur? Dan setelah udah terjun langsung, boleh dong Kak sharing alasan kenapa bekerja di sektor K3 manufaktur itu memberikan peluang kerja yang menjanjikan? Oke, pertama alasannya kenapa milih K3 di manufaktur, kalau boleh jujur sebenarnya kecebur ya, karena mungkin semua fresh graduate ekspektasinya, apalagi yang di K3 kali ya, ekspektasinya lebih ke oil and gas, lebih ke pertambangan, karena kita tahu implementasinya lebih baik dalam tanda kutip, dan juga karena mereka high risk ya, jadi wajar lah implementasinya jadi kayak benar-benar ketat gitu ya. Walaupun itu nggak bisa jadi alasan juga, mau high risk mau low risk harusnya tetap bisa ketat gitu ya. Nah, lebih ke kecebur karena pastinya semua fresh graduate apply, dan ternyata ada nih satu yang ngangkut di manufaktur. Nah, kalau dilihat juga manufaktur itu relatif nggak begitu banyak ya, dari alumni kita lebih terkenal yang ada di tambang atau ada di oil and gas. Yang kedua, karakteristik individu kali ya. Maksudnya dari saya sendiri, kayaknya saya tipikal orang yang kurang cocok nih kalau harus bekerja remote ada di tengah hutan atau ada di tengah laut. Untuk saat ini sebenarnya belum cocok untuk pekerjaan yang seperti itu. Jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya juga, ada satu teman saya yang bilang kalau kayak tipikal orang kayak Rizal ini nggak cocok kalau kerja di tambang. Karena akan remote selama 8 minggu, minim akses ya, bukan nggak ada akses, kayaknya nggak pas dengan karakter saya. Jadi sepertinya karakter manufaktur yang office base atau plant base yang masih bisa berinteraksi dengan dunia luar itu lebih fit dengan saya. Terus gimana sih peluang kerja di manufaktur khususnya untuk bidang K3 ya? Saya rasa manufaktur itu industri yang luas sekali. Karena manufaktur sendiri itu macam-macam ya, dari food and beverage, tekstil, elektronik, dan lain-lainnya, chemicals, itu benar-benar luas banget. Nah, selain itu juga kalau kita ngelihat dari segi tadi risikonya ya, walaupun nggak setinggi yang ada di oil and gas atau pernah ditambang, case-case fatality, case-case kehilangan hari kerja itu saya rasa nggak sedikit juga terjadi di manufaktur. Karena gimana pun di manufaktur kita berhubungan sama alat, kita berhubungan sama mesin yang dioperasikan secara autonomous atau secara semi manual atau bahkan manual sama manusia, ada interaksinya. Nah, itu pasti akan tetap ada risiko yang bisa mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau dibilang peluang industri manufaktur itu kayak gimana, saya rasa masih akan terus berkembang ya, sustain, karena manufaktur kebutuhannya itu memasuk kebutuhan primer kita sehari-hari. Wah, jadi walaupun bisa dibilang kecebur, tetapi Kak Rizal juga masuk ke sektor manufaktur atas pertimbangan pribadi ya Kak ya? Dan ternyata peluang bekerja di manufaktur masih terbilang menjanjikan ya Kak, karena dalam prosesnya yang melibatkan mesin pastinya selalu ada risiko, sehingga di masa depan K3 masih sangat diperlukan di dunia manufaktur. Nah, jadi boleh banget nih teman-teman jadikan pertimbangan untuk bekerja di sektor manufaktur. Oke Kak, mungkin selanjutnya kita ingin tahu nih lebih lanjut tentang apa saja sih ruang lingkup K3 manufaktur, khususnya di sektor food and beverage.
Apakah ada perbedaan dengan manufaktur lain seperti farmasi, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya? Oke, sebenarnya kalau ngomongin ruang lingkup ketiga itu nggak ada bedanya saya rasa di semua bidang, mau manufaktur yang lain, mau rokok, farmasi, kosmetik, peralatan rumah tangga, ataupun yang lainnya, oil and gas, pertambangan, transportasi, kurang lebih ruang lingkup ketiganya persis sama apa yang kita pelajari. Dari mulai sisi safety-nya, dari mulai sisi kesehatan kerjanya, industrial hygiene-nya, ergonominya, sama human factor-nya. 5 hal ini sebenarnya kurang lebih jadi ruang lingkup ketiga yang ada di manufaktur juga. Cuma mungkin karena manufaktur itu tadi risikonya itu berbeda-beda ya di setiap industri manufaktur, jadi jelas implementasinya itu akan berbeda-beda. Nah ini juga akan bergantung bagaimana implementasi ketiganya itu dari perusahaan itu sendiri. Oh ternyata kalau ketiganya di perusahaan A itu dibagi-bagi loh, ada yang ngurusin kesehatan kerja, ada yang ngurusin keselamatan. Oh ternyata di yang lain digabungin. Nah kebetulan di perusahaan saya itu ketiganya nggak dibeda-bedain gitu. Jadi kita satu namanya occupational health and safety. Jadi kalau boleh dibilang, kalau di saya ngerjainnya dari A sampai Z dikerjain. Dari tadi 5 subilmuan K3 yang saya sebutin di lingkup K3, itu kurang lebih kita kerjakan. Cuma memang, saya nggak tahu di tempat lain ya, cuma kalau yang saya dengar-dengar kayaknya yang lain industrial hygiene lebih dalam gitu. Kalau di saya nggak sedalam itu, tapi saya tetap melakukan pengukuran industrial hygiene dibantu perusahaan jasa K3. Itu contohnya. Jadi kalau dibilang ruang lingkupnya sama atau beda, yang membedakan pada dasarnya adalah bisnis prosesnya. Jadi karakteristik dari masing-masing company, dari masing-masing industri, itu yang menjadikan ruang lingkupnya bisa jadi berbeda-beda. Nah, tadi juga sesama food and beverage bisa sama atau enggak? Jelas, bisa saja sangat-sangat berbeda gitu ya. Di saya mungkin udah banyak penggunaan mesinnya, jadi karyawannya dikit. Beda dengan perusahaan B, gak begitu banyak mesinnya, dia masih banyak manual handling. Nah, itu jelas akan beda ya ruang lingkup ketiganya. Nah, jadi kalau dibilang ruang lingkup ketiganya tetap di 5 yang tadi, cuma memang aktivitas yang dilakukannya itu bisa jadi berbeda-beda. Kebetulan kalau di saya melakukan kelimanya. Oke, jadi ruang lingkup K3 di sektor manufaktur ini kurang lebih sama ya teman-teman seperti sektor lainnya, yaitu 5 keilmuan K3 yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, ergonomi, hygiene industri, dan human factor. Nah, setelah tahu ruang lingkupnya, aku jadi penasaran nih Kak, rintangan dan keuntungan apa aja sih yang didapetin ketika menjadi seorang K3 di sektor manufaktur? Oke, ini apa yang saya kerjakan sekarang aja. Jadi apa sih rintangan dan keuntungan apa yang saya kerjakan saat ini gitu. Pertama dari rintangan di perusahaan saya itu lean organizations. Jadi benar-benar sedikit banget orang K3-nya. Jadi bisa dibayangin kita se-Indonesia punya 8 pabrik, area distribusi kita itu seluruh Indonesia, kita cuma punya 18 orang K3. Itu tersebar di seluruh Indonesia ya, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Bali. Nah, itu jelas tantangan. Kita benar-benar minim banget orangnya. Nah, jadi memang di posisi saya itu sebagai orang K3 yang memberikan advice untuk aktivitas bisnis prosesnya. Jadi bukan yang melaksanakan, karena prinsipnya adalah yang melaksanakan K3 atau tanggung jawab K3 adalah tanggung jawab semua orang. Jadi semua orang yang harusnya melaksanakan K3-nya. Jadi advice-nya itu lebih ke advisory, suggestions-nya. Itu tetap challenging ya, di Indonesia gimana pun advisory tetap butuh ada hands on langsung. Nah ini lumayan challenging juga. Nah di posisi saya sekarang, saya megang 2 tempat yang lumayan jauh nih. Saya pegang Bali dan juga Bandung. Dan saya juga megang 3 area distribusi, ada di West Java, Bali Nusa, dan Papua Maluku. Jadi ini lumayan challenging dengan area yang cukup luas dan jumlah orang yang nggak begitu banyak kalau dibandingkan dengan tempat yang lain. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya mungkin bisa jalan-jalan kali ya, karena saya pegang Bali dan Bandung, jadi saya lumayan mobile untuk meninjau atau memantau tempat saya yang ada di Bali dan juga ada di Bandung. But overall mungkin kalau saya boleh melepaskan jaket saya sebagai apa yang saya kerjakan saat ini atau pekerjaan saya, di manufaktur sendiri rintangannya pasti akan bergerak ke arah mesin, otomasi, industri 4.0, 5.0, whatever. Jadi jelas itu akan menjadi tantangan, tapi saya rasa peran manusia tetap tidak bisa digantikan. Bagaimanapun ketika menggunakan mesin, bagaimanapun ketika menggunakan artificial intelligence, ketika mesinnya atau prosesnya bermasalah, itu akan ada orang yang memperbaiki. Dan di situ tetap ada peran K3 untuk bisa memastikan. Dan sampai sejauh ini, di industri manufaktur itu pasti sangat erat kaitannya dengan proses distribusi. Bagaimana barang bisa disampaikan dari pabrik kita ke consumer kita. Nah itu juga pasti nggak bisa otomatis. Sampai saat ini di dunia nggak ada tuh yang bisa nganterin dari pabrik sampai ke consumer itu pakai mobil yang auto jalan sendiri.
akan selalu ada tamparan K3. Justru menurut saya ini jadi opportunity buat kita juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk bisa mengembangkan tempat kerja jadi lebih aman lagi gitu. Keuntungan overall di manufaktur yang jelas tidak perlu remote area, tapi saya rasa benefit itu nggak cuma soal uang, tapi juga relasi, tapi juga waktu, tapi juga opportunity untuk kamu bisa berkembang, melaksanakan atau mengerjakan kegiatan yang lain, itu juga jadi benefit. Dan saya rasa manufaktur bisa menawarkan keseimbangan. Nah, jadi kamu bisa tetap bekerja, bisa melakukan hobi kamu mungkin, atau kamu punya side hustle yang lain, tetap bisa dikerjakan, tetap bisa berinteraksi, apalagi kalau yang rumahnya dekat, tetap bisa ketemu sama keluarga every time, itu juga sebuah benefit yang tidak bisa dikuantifikasikan. Nah, menurut saya kalau di manufaktur ini cukup berbeda. Teknologi pasti berkembang, walaupun di tempat lain juga pasti akan berkembang, cuma saya rasa saya melihatnya manufaktur jauh lebih dinamis. Jadi bisa memicu kamu untuk, wah, ini kayaknya ada opportunity lain nih, oh kayaknya sih bisa berkembang di tempat yang lain gitu. Dan pilihannya bisa jadi lebih banyak juga ya. Manufaktur ada instansi dari negara yang lain datang ke Indonesia, jadi opportunity buat kamu gitu ya. Itu sih rintangan dan keuntungannya. Wah, jadi tantangan yang dialami Kak Rizal itu ada di jumlah tenaga kerja K3 yang terbilang masih sedikit di perusahaan tempat kakak bekerja ya, sehingga diharuskan memegang banyak wilayah untuk perihal K3-nya. Namun, di balik tantangan itu semua, Kak Rizal juga pastinya merasakan beberapa benefit nih teman-teman masa K3, seperti sering jalan-jalan, kerja yang tidak terisolasi, dan industri yang dinamis. Wah, bener banget nih ya, Jeng. Berarti banyak banget hal-hal menarik dan baru di K3 Manufaktur yang sebenarnya masih pengen dibahas nih, Kak. Namun, karena keterbatasan waktu, sayangnya kita hanya bisa sampai di sini. Betul banget nih, Share. Walau waktunya singkat, tapi hari ini kami benar-benar dapat banyak hal baru yang insightful dan sangat menarik nih. Mungkin sebelum kita benar-benar berpisah, boleh dong Kak Rizal sampaikan sedikit pesan dan harapan untuk mahasiswa K3 biar makin semangat lagi nih Kak kuliahnya. Oke, mungkin buat teman-teman K3 yang lagi mendengarkan podcast ini, pertama adalah know your value. Jadi kamu perlu tahu nih, value kamu apa sih? Apa sih yang pengen kamu kejar di dunia ini gitu ya. Mungkin kalau kamu ada pendekatan agama, kayaknya dunia cuma singkat doang gitu ya. Ada kehidupan setelah ini ya, yang ingin dicapai gitu ya, yang akan dilalui. Jadi perlu tahu dulu value kamu apa, kamu mau ngapain sih setelah lulus. Jangan cuma mikir setelah lulus sebenarnya, kamu ingin dikenal sebagai apa. Jadi kayak, legacy apa sih yang pengen kamu tinggalkan ketika kamu meninggal nanti. Jadi itu kamu tahu nih, oh secara jangka panjang saya mau ini. Jadi setelah lulus, kamu tahu whatever tempat kerja kamu, mau di manufaktur, mau di tambang, mau di oil and gas, mau di logistik, mau di konstruksi, kamu tahu, oh iya, ini cuma proses. Ini cuma jalan menuju cita-cita utama saya. Kalau kamu udah tahu cita-citanya apa, apapun yang dijalanin, itu kamu akan fokus ke arah sana. Dan yang dilalui itu anggap aja sebagai sebuah pembelajaran yang bisa kamu ambil untuk bisa mencapai tujuan utama kamu. Buat yang masih kuliah, mungkin jangan malas-malas belajarnya. Belajar itu bukan cuma hal yang ada di buku. Belajar itu bisa dengerin podcast kalau sekarang. Belajar itu bisa datang online course. Belajar itu bisa berinteraksi sama teman-teman kamu, bisa berinteraksi sama dosen mungkin, karena kalian nggak tahu opportunity itu datang dari mana. Jadi perbanyak relasi, perbanyak ilmu kamu, percayalah kalau kamu nanti tujuannya mau bekerja, selama value kamu bagus, selama kamu punya hal yang menjual, itu kamu akan punya nilai yang bagus juga. Jadi sekarang perbanyak kemampuannya, jadi kamu punya nilai jual yang bagus juga. Itu mungkin pesannya. Wah, keren banget nih ya Kak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizal yang telah bersedia hadir dan membagikan pengalamannya. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman, terutama mengenai K3 di sektor manufaktur. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita. Bye-bye!